Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallim salatan tahullu bihal uqad wa tufarriju bihal qurab wa tuzilu bihal darar wa tuhawwinu bihal umur si'ab wa turadika wa turadihi wa tarada biha anna ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallim salatan tashfina biha minal amrad wa tujammilna bil afi wal afiyah. Alhamdulillah wa nahnu insyaallah daiman fi himayatillah wa fi inayatillah wa asallahu ayyutina dawam nasiha wal afiyah hatta nastati an nata'alla munadlusa ma'an fi hadzal fasl mubarak wa fi darsina mubarak insyaallah. وفي هذا اليوم سنتعلم عما يتعلق بفقه النساء خاصة من كتاب فتاوى وأحكام المرأة في الإسلام للشيخ الدكتور شوقي علام في الديار المصرية خاصة ما يتعلق bin ahkamin nikah lil mar'ah. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita masih akan tetap membahas tentang bab pernikahan khususnya yang berkaitan dengan wanita Sebelum memulai pelajaran hari ini, mari bersama-sama membaca al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma liridallahi ta'ala wa liizalatil jahli wa ihya'id-din. Allahumma astur aiba syekhina anna wa la tudhib barakata ilmihi minna. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang hukmu zuwajil misyar hukmu zuwaj al-misyar. Di sini ada pembahasan dan ada pertanyaan. Narju minas sadatil ulama an yashrahu lana ma'na zuwajil misyar wa yubayyinu lana hukmu. Di sini ada seseorang yang menanyakan, wahai Syekh, tolong jelaskan kepada kami apa yang dimaksud dengan zuwaj misyar dan jelaskan hukumnya. Pernikahan misyar atau nikah misyar ini pernah merebak kabarnya di Indonesia yang mana nikah misyar itu kalau misalkan digambarkan secara umum yang mana pernikahannya adalah pernikahan yang mana seorang perempuan atau istrinya tersebut merelakan sebagian haknya tidak terpenuhi sebagai istri, misalkan tidak mendapatkan nafkah atau tidak hidup selalu dengan suaminya dan sebagainya. Itu adanya si istri itu kebutuhannya atau hak-haknya tidak sepenuhnya terpenuhi atau hanya sebagiannya saja. Itu gambaran secara umumnya. Kemudian di sini Syekh menjawab zuwajul misyar bahwa pada hakikatnya azwaj saya di sini menjelaskan dulu apa itu yang dimaksud dengan azwaj atau pernikahan. Zuwaj sendiri adalah aqdun qawliyun baina rajul wa imra'ah khaliyaini minal mawani asyariyah. Azwaj atau pernikahan tersebut merupakan akad yang berupa qauliyun atau perkataan yang mana itu ada ijab dan qabul, yang biasanya qabil itu nikah wa tazwijah yang terjadi di antara laki-laki dan perempuan khaliyani minal mawani asyariyah, yang mana laki-laki dan perempuan ini terbebas daripada larangan yang tidak dibolehkan oleh syariat. Wasanuhu kasya'ni sa'iril uqud yang mana pernikahan itu seperti akad-akad lainnya, seperti akad-akad jual beli, yang mana setelah terjadi akad tersebut, selama terpenuhi syaratnya, selama terpenuhi arkan dan tidak adanya larangan yang menghalangi akad tersebut maka menurut fikih Islam dan itu menjadi dan sah. Dan apabila yang mengucapkan akad tersebut dengan lafaz-lafaz yang berbeda-beda itu yang mengucapkan akad tersebut itu adalah orang yang mempunyai ahliyatut tasarruf, mempunyai kelayakan atau kecakapan dalam berinteraksi atau bertransaksi dan melakukan kegiatannya sendiri dan kemudian juga mustaqmilah, lengkap dengan syarat-syarat daripada akad tersebut, rukun-rukunnya juga lengkap, kemudian tidak adanya larangan atau terbebas
bebas daripada larangan yang membatalkan akad tersebut, maka akadnya disebut sah, yaitu yang disebut dengan akad pernikahan. Kemudian di sini yang dimaksud dengan zuwajul misyar, ya, pernikahan misyar, yatimmu fihi ijra'u aqdin nikah mustawfiyanil arkani wa syurut, yang mana akad pernikahan ini ya terpenuhi juga segala rukun dan syaratnya. Tetapi lakinnal mar'a tattafiqu ma'azau, tetapi wanita ini bersepakat dengan suaminya atau si laki-laki tersebut ala an tatanazal an haqqiha fil mabit wan nafaqah au ahadihima, yang mana si perempuan ini merelakan sebagian haknya sebagai istri tidak terpenuhi. Contohnya misalkan tidak diberi nafkah setiap bulannya, tapi hanya diberi nafkah ketika suaminya datang, atau misalkan suaminya tidak selalu bersama dia, atau misalkan suaminya hanya pergi ke situ ketika waktu-waktu tertentu saja. Wal misyar laisat kalimah mu'ajjimiyah, ya, jadi bukan dari kamus itu, tapi ini sudah kalimat amiyah atau misalkan sudah terkenal di kalangannya sendiri. Karena apa disebut dengan ini? Azwaj yasiru ila zaujatihi, karena laki-lakinya atau suaminya hanya pergi kepada istrinya fi awqatin mutafarriqah, pada waktu-waktu tertentu, wala yastaqilu indaha tawilan, tidak menetap di istri yang dinikahi ini secara lama, ya. Biasanya pernikahan misyar ini kalau kita lihat di sekitar kita, misalkan orang yang sering berdagang ke luar kota atau sering berpindah-pindah tempatnya, atau misalkan sering musafir dan sebagainya, jadi dia menikah dengan perempuan lain di tempat-tempat yang mana dia kunjungi, ya, biasanya seperti itu, ya. Kemudian waladhi ihtarnahu lil fatwa, nah dalam fatwa ini Syekh memilih bahwa pernikahan misyar atau zuwajul misyar ini hukumnya adalah sah, ya, dan dibolehkan madama annal aqda qad istawfal arkan wa syurut al-mu'tabirah sal'an, selama akad yang dilangsungkan atau yang dilaksanakan itu telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat yang yang disyariatkan di dalam agama Islam, yaitu adanya ijab dan qabul, adanya wali dari perempuan tersebut, adanya juga saksi-saksi yang menyaksikan, wasalamatu zaujaini minal mawani asyariyah, dan selamatnya atau bebasnya dua pasang laki-laki dan perempuan ini daripada larangan-larangan yang tidak diperbolehkan oleh syariat, ya, bisa difahami di sini. Kemudian di sini kenapa Syekh memberikan fatwa bahwa pernikahan ini dibolehkan, ya, tapi wahadal aqdu mata takamulat fihi arkanul aqdi wa syurutihi tarattabat alaihi kullul huquq al mutarattabah ala aqdi zawjiyah, ya. Jadi bagi Syekh di sini ketika di dalam akad pernikahan misyar ini semua terpenuhi daripada rukun, syarat, dan apa yang diharuskan oleh syariat, maka al-athar minal aqdi juga terpenuhi, seperti kalau misalnya punya anak, nasabnya, warisannya, idah, tolak dan sebagainya, maka harus dipenuhi. Illa anna zaujaini, nah tetapi di sini di awal pernikahan memang si istri sudah meridoi atau dua-duanya telah sepakat bahwa istrinya merelakan sebagian haknya tidak terpenuhi, misalkan di dalam tempat tinggal, dalam giliran hidup bersama dan sebagainya, ya. Kemudian ada juga Ibnu Qudamah berkata bahwa pernikahan ada juga akad yang mana syaratnya itu batal tetapi akadnya itu tetap sah, ya. Salah satu contohnya adalah yang seperti ini. Jadi beliau tetap mensahkan akadnya ini tapi syaratnya dibatalkan. Misalkan wanitanya meminta sudah tidak apa-apa, tidak pakai mahar gitu, ya, tetapi pernikahan sah, tetapi syarat yang diajukan oleh wanita ini juga tidak sah. Wal aslu fi ibahati tanazul mar'a an ba'di huquqiha, tapi ada juga yang berkata bahwa bolehnya seorang istri merelakan sebagian haknya tidak dipenuhi, itu di dalam An-Nisa ayat 128, ya, bisa dipahami sampai di sini. Kemudian
Pernikahan misyar ini juga disebut juga pernikahan nahariyat awil lailiyat, yaitu yang mana bahwa si perempuan ini hanya dikunjungi oleh suaminya misalkan pada siang hari dan tidak pada malam hari, atau setiap malam hari dan tidak setiap siang hari. Jadi memang bukan sepenuhnya atau dia merelakan sebagian haknya sebagai seorang istri. Ada juga yang membolehkan dan ada juga yang tidak membolehkan dengan ikhtilaf yang berbeda-beda, ya, seperti itu. Nah, kemudian di sini juga sebagian waqad dhahaba ba'dul ulama ilal qaul bi'adami ibahati hadza zawaj. Ya, jadi saya tadi katakan bahwa zawaj misyar ini hukumnya antara ulama berbeda pendapat. Tetapi yang diambil fatwa oleh Syekh di dalam buku ini bahwa beliau membolehkan pernikahan misyar ini dengan tanda kutip, ya, selama syarat, rukun dan apa yang diharuskan oleh syariat itu terpenuhi dan tidak ada ad-doror atau kemudorotan, ya, baik untuk diri sendiri, pihak lain ataupun untuk hubungan sosial bermasyarakat, maka itu dibolehkan. Nah, tapi ada juga sebagian ulama waqad dhahaba ba'dul ulama ilal qaul bi'adami ibahati hadza zawaj, ya. Sebagian ulama pun tidak membolehkan pernikahan yang seperti ini, ya, bahwa kemudian di sini ada mereka atau para ulama memberikan dalil ada kurang lebih 8, yang mana sebagiannya adalah awalan kenapa tidak dibolehkannya al-aqdu fi hadza zawaj muqtaran bi ba'di syurut allati tukhalifu muqtadal aqd, karena pernikahan ini disertai dengan adanya beberapa syarat yang mana syarat itu kadang bertentangan atau mengingkari daripada aslu atau inti dari akad itu tersebut, yaitu contohnya seperti syarat tadi si istri harus merelakan sebagian haknya yang tidak dipenuhi sebagai seorang istri, ya, contohnya di dalam membagi giliran atau memberi nafkah, karena kebanyakan di nikah misyar ini bahwa istri yang dinikahi atau perempuan dinikahi ini bukan perempuan pertama atau misalkan menjadi istri kedua dan sebagainya, tetapi ada kerelaan atau hak istri yang tidak dipenuhi. Kemudian dalil yang kedua bahwa tidak dibolehkannya pernikahan ini karena anna hadza zawaj yatanafi ma'a maqasid syariah Islamiyah. Pernikahan ini bertentangan dengan maqasid syariah atau tujuan syariah Islamiyah, yaitu yang mana pernikahan itu harus adanya sakinah mawaddah warahmah, gitu ya. Tetapi ini sebagian hak perempuannya saja tidak dipenuhi, bagaimana akan menjadi sakinah mawaddah warahmah, seperti itu. Kemudian dalil yang ketiga bahwa pernikahan misyar ini mabniun alal israr wal kitman, ini seperti tersembunyi-sembunyi, gitu ya, tidak diumumkan, maka pernikahan ini tidak dibolehkan. Kemudian selanjutnya yang mengatakan tidak dibolehkannya pernikahan misyar ini karena ini sangat yang tawi ala katsirin minal mahadir, akan terjadi banyak kemudorotan khususnya bagi seorang wanita tersebut, gitu ya. Karena yang kelima anna hadza zawaj yatarattab alaihi al-idrar bi zawji al-ula. Begitupun juga ini akan menyebabkan al-idrar, kemudorotan untuk istri yang pertama. Karena apa? Karena ketika misalkan istri yang pertama dan suaminya itu sedang bertengkar dan sebagainya, suaminya akan pergi kepada istri yang kedua tanpa sepengetahuannya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kemudian selanjutnya dalil yang tidak membolehkan nih pernikahan ini adalah anna hadza zawaj fihi mahanah lil mar'ah. Jadi ada penghinaan kepada wanita atau merendahkan martabat wanita dengan adanya pernikahan ini, ya, karena dia tidak mendapatkan kesetaraan, ya, dalam kayak mendapatkan nafkah, mendapatkan tempat tinggal, kebersamaan dengan suami dan sebagainya. Kemudian yang ketujuh anna hadza zawaj qad yakunu wasilah libtirazi rajul lil mar'ah madama yash'uru annaha muhtajah ilaihi. Nah, yang ketujuh juga berkata bahwa kalau misalkan ada pernikahan seperti ini, nanti si istri ini yang kedua atau si istri yang dinikahi dengan secara misyar akan memoroti harta daripada suaminya tersebut selama istrinya tersebut hanya membutuhkan harta dari suaminya. Tetapi Syekh di sini juga membalas atau misalkan memunakish, ya, atau mendebatkan bahwa tidak semua wanita yang
moroti atau yang hanya menginginkan harta daripada laki tersebut, tapi ada juga lelaki yang menikahi seorang wanita yang secara misyar karena lelaki itu ingin hanya mengambil kekayaan daripada wanita itu tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Nah, kemudian dalil selanjutnya yang tidak membolehkan adanya pernikahan ini bahwa pernikahan tersebut telah melanggar hak daripada laki-laki, yang mana laki-laki merupakan pelindung kepada wanita, tetapi di sini kan wanita merelakan sebagian haknya seperti tidak mendapatkan nafkah dan sebagainya, berarti turun dong derajatnya laki-laki di mata wanita tersebut gitu ya. Bisa dipahami sampai di sini. Nah, tetapi di sini Syekh memberikan fatwa bahwa dibolehkannya pernikahan misyar ini, dan beliau membedakan antara pernikahan misyar, pernikahan ada zuwajul mut'ah atau nikah mut'ah, nikah kontrak, dan juga ada nikah muhallil ya, yang seperti kita jelaskan bahwa pernikahan mut'ah itu kalau Syekh bilang di sini adalah zuwajul mut'ah, zuwaj muaqqat mahdudah bimuddah muayyan muqabil mahran aw ajal muayyan. Jadi pernikahan mut'ah ini adalah pernikahan yang muaqqat, yang mempunyai tenggang waktu yang sudah dibatasi ya, berapa lama pernikahannya, dan disebutkan ketika penyerahan mahar atau ketika adanya akad. Sedangkan kalau pernikahan misyar bagi Syekh di sini bahwa ini tidak disebutkan sampai kapan pernikahan ini, jadi pernikahan ini bako gitu ya. Sedangkan kalau mut'ah itu sendiri ketika misalkan saya nikahkan kamu selama 7 bulan, jadi setelah 7 bulan ini sudah otomatis dicerai. Tapi kalau misyar itu tidak ada gitu ya, karena ini zuwaj maksud ya, karena kalau niatnya istimror atau terus menerus dan bako alat dawam, maka itu tidak disebut dengan pernikahan mut'ah. Bagi Syekh seperti itu ya. Jadi wa alaihi fa inna zuwajul misyar sahih wa jaiz ya. Jadi bagi Syekh bahwa pernikahan misyar ini sahih dan boleh selama syaratnya terpenuhi, rukunnya terpenuhi ya, dan kemudian kerelaan istri juga untuk tidak mendapatkan sebagian haknya, itu memang atas keriduan dia. Tetapi wadunabih akhiran, tetapi ini ada tanbih, ada peringatan bahwa pernikahan ini meskipun dibolehkan, an innahu la budda minal akhdi fil i'tibar annahu idza khusya an yuaddi intisyarihi ila dharar aw fasad yuhaddidul mujtama fi ka'an yasrifan nas an izwajil adi wa yatahu ilaihi fa inna lil hakim hina idin yamna'uhu li ijtihadillah ya. Jadi pernikahan ini meskipun dibolehkan ya di fatwa ini, tetapi jika memang ditakutkan akan mempengaruhi atau akan merusak dan akan menyebarkan kemudorotan bagi orang-orang sekitar, masyarakat dan sebagainya, dan mereka akan meremehkan yang namanya pernikahan, atau misalkan nanti ada hubungan sosial kemasyarakatan yang menjadi tidak baik, maka bagi hakim atau bagi qadhi di daerah tersebut untuk melarang adanya pernikahan ini ya, karena pernikahan sejatinya bukan untuk main-main, tetapi untuk adanya sakinah mawaddah warahmah dan baqa, untuk juga mendekatkan diri kepada Allah, bukan hanya untuk mencukupi atau memenuhi hawa nafsu dari salah satu pasangan atau keduanya ya. Jangan cuma asal cinta dan jangan cuma asal ingin menikahi, tetapi semuanya harus diniatkan lillahi ta'ala. Wallahu ta'ala a'la wa alam bishawab. Untuk pelajaran hari ini cukup sampai di sini ya. Jazakumullahu khair al husnul ihtimam. Jangan lupa untuk mengumpulkan catatannya pada hari ini. Nafa'anallahu bi ulumi masyayikhina fid dharaini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.